Untuk berlangganan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah agar channel ini dapat berkembang lagi. Terima kasih bosku. Oke bosku, sebelum lanjut ke videonya, kami dari tim Pangestu Tronic sudah meminta izin ke pihak Otomek yang resmi untuk membuat konten tentang seputar Otomek. Oke, terima kasih, selamat menonton. Jangan lupa di subscribe ya bosku. Halo bosku, bagaimana kabarnya nih? Lama nggak bikin konten. Ini sebenarnya saya udah beberapa minggu pengen membuat konten ini, tapi baru ada waktunya ini. Ini saya pakai PC CS buat bikin konten sebentar karena waktunya lagi senggang, lagi istirahat, ambil rokokan biar santai. Di konten ini saya mau memberikan tips-tips, ibaratnya pengalaman-pengalaman yang udah pernah saya lalui. Kita saling sharing, saling berbagi pengalaman, saling belajar. Itu baik menurut saya. Saya akan sedikit mengasih masukan, tips-tips sebelum kalian itu memulai bisnis atau usaha, merintis bisnis atau usaha. Saya akan memberikan sedikit gambaran untuk kalian, ibaratnya persiapan-persiapan sebelum kalian memulai bisnis atau usaha. Kita langsung saja ya. Ini saya buat konten spontan, jadi mohon dimaklumi jika ada yang kurang atau yang kalian ingin tambahkan, silahkan nanti ditambahkan di komentar, karena saya ini hanya membuatnya spontanitas dan berdasarkan yang saya alamin, fakta kenyataan di lapangan. Oke, kita langsung saja ke inti pokoknya. Hal paling penting sebelum ibaratnya kalian memulai bisnis atau usaha, itu yang kalian pikirkan itu niatnya dulu. Ibaratnya kalau kita nggak niat kan pasti nggak jalan usahanya. Intinya sebelum kalian memulai bisnis, kalian itu dipikirkan dulu matang-matang. Dipikirkan dulu matang-matang. Di sini saya garis bawahi, sebelum kalian memulai bisnis atau usaha, kalian dipikirkan dulu matang-matang. Karena tujuannya itu untuk jangka panjang, bukan hanya untuk 1 atau 2 bulan. Jadi hal ini perlu dipikirkan lagi matang-matang. Kalau kalian rasa ibaratnya sudah pas pengen usaha ini, udah dipikirkan matang-matang, ibaratnya udah dipikirkan resiko-resikonya, udah dipikirkan pahit-pahitnya, udah bener-bener matang, baru kalian terjang. Karena kalau yang namanya awal, rata-rata itu pada mikir manisnya dulu. Ibaratnya kalian tidak memikirkan nanti gimana, kalian tidak memikirkan nanti gimana resiko-resikonya. Maksudnya resiko-resiko bisnis. Yang utama malah menurut saya kalian memikirkan resiko-resikonya dulu. Jangan mikirkan untungnya dulu. Kalian pikir resiko-resikonya dulu, kalian pikirkan pahit-pahitnya dulu, kalian pikirkan matang-matang sebelum kalian melangkah lebih jauh. Itu lebih baik menurut saya. Jadi nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri, saya benar-benar jadi nggak mau usaha ini, itu sebenarnya ada di diri kalian sendiri. Oke, langsung yang pertama itu menurut saya niat. Kalau kalian ibaratnya ingin memulai bisnis atau usaha, kalian harus benar-benar niat. Seperti tadi yang saya awal jelasin, benar-benar niat, dipikirkan matang-matang, sungguh-sungguh. Kalau itu kalian udah benar-benar, nanti kedepannya kalian akan enak.
Jangan memikirkan modal dulu menurut saya, malahan kalian udah punya niat pengen usaha ini, masalah modal itu menurut saya nomor 2. Karena gini loh, kalau kita udah memikirkan dengan matang prospeknya usaha kita, terus ibaratnya resiko-resikonya, kita udah benar-benar niat, pasti modal itu dapat tercapai. Karena dari segi modal itu kita banyak peluang. Misalnya nih, kalian udah memikirkan matang-matang pengen bisnis, ini buat contoh aja, kalian udah memikirkan matang-matang, udah niat sungguh-sungguh pengen membuka server pulsa, bisnis server pulsa. Nah, kalian kan bisa melalui dapat modal itu bisa melalui nabung. Sementara kalian jadi pekerja, ibaratnya ngikut orang nggak apa-apa, nanti gajinya ditabung sedikit demi sedikit. Kalau udah niat nanti pasti kecapai modalnya. Itu dari yang nabung. Bisa juga kalian promosikan, ibaratnya gini, saya pengen bisnis ini, dijelaskan resiko-resikonya ini, dijelaskan keuntungannya, misal gini, nanti kalian tawarkan ke orang yang mempunyai uang untuk modal, atau istilahnya investor. Menurut saya itu menurut saya, bukan itu menurut saya pribadi ya, maksudnya kalau salah mohon dikoreksi di komentar. Kalian bisa cari investor. Jadi yang saya rekomendasikan pertama itu nabung. Bisa kalian cari investor, juga bisa misalkan aku punya usaha ini nih, tapi terkendala di modal, kira-kira modal segini, kira-kira mau nggak join partner bisnis kayak gini. Nah, modal itu kan udah 2 sumber, dari nabung dan dari investor. Pahit-pahitnya kalau ibaratnya kalian belum bisa nabung, belum bisa cari investor, nggak ada investor yang lirik, hal yang langkah terakhir biasanya para pengusaha itu larinya ke bank. Jadi ambil pinjaman ke bank, nanti di modalnya dibuat belanja alat untuk ibaratnya untuk memodal usaha. Tapi sebenarnya gini loh, maksudnya kalau bisa nabung atau ada investor, yang bank ini bisa disisihkan dulu. Karena kalau kita ngambil uang bank, yang namanya awal usaha ngerintis itu pasti kita tiap bulan bayar bunganya, bayar angsurannya, bayar pokoknya. Dan kalau kalian ambil uang bank buat modal usaha, tapi ibaratnya nanti nggak ada acuan saya mau nyicil atau ngangsur bank lewat apa, itu paling fatal. Kalian kalau ibaratnya mau ambil uang bank buat modal usaha, saran saya kalian harus pikirkan lebih matang-matang lagi, karena nanti ketemunya resikonya ketemu ke diri sendiri. Jadi harus benar-benar dipikirkan dengan matang, nggak boleh sembarangan kalau udah main ambil uang bank. Itu dari segi modal. Itu hanya pendapat saya pribadi. Jika salah atau kalian punya pendapat lain, mohon disampaikan di komentar. Ini modal udah, niat modal udah, terus SDM ini menurut saya sangat penting. Karena gini loh, ini saya contohkan aja ya, karena saya usahanya server pulsa, jadi saya contohkan di bidang server pulsa. Ini dari kemarin banyak ya macam-macam agen, maksudnya agen kan beda-beda, macam-macam. Ada yang gini loh, maksudnya ada yang agen kebanyakan mereka itu kayaknya seperti pemain-pemain counter pulsa atau pemain-pemain yang udah pernah main pulsa, jualan pulsa, tapi mereka pengen mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih atas, itu membuat server pulsa. Jadi gini, mereka kan ibaratnya belum tahu masalah server pulsa. Nah, ini yang saya sebut dengan SDM, ibaratnya yang agen-agen counter pengen mengembangkan usahanya menjadi server pulsa.
itu SDM sangat diperlukan. Tapi kalau udah niat, udah ngeluarin modal, pasti SDM menurut saya ngikut. Gak apa-apa kita luangkan waktu, kita sisain kita sediakan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk belajar sampai kita menguasai bidang yang kita akan kelola. Itu nggak apa-apa menurut saya. Itu karena itu sangat penting. Ini jangan sampai kayak gini ya, maksudnya kalian akan memulai usaha tapi nanti kalian jalan ke depan terus tapi tidak menguasai usahanya, itu parah. Ibaratnya gini loh, dari segi kendala, dari segi pengoperasian kalian harus menguasai, karena itu fatal jika kalian tidak menguasai. Jangan bergantung kepada orang lain, jadi kalian bisa mandiri. Karena kalau kita nggak mencoba, misalnya kita udah niat, kita udah punya modal dan belanja alat, kalau kita nggak mempelajarinya dengan matang, itu kalian bakal fatal, kalian bakal kesusahan ke depannya kalau tergantung kepada orang. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya kadang lupa karena ini hanya spontanitas saja, jadi mohon dimaklumi. Oh iya, masalah marketing, ibaratnya masalah mengembangkan server pulsa. Jadi gini loh, ini kan dari saya sendiri pribadi, Pangestu Tronic itu kan sebenarnya hanya menyediakan alat, menyediakan software, menyediakan komputer, dan membantu misal pengoperasian. Untuk di luar itu mohon maaf, kami belum ada waktunya. Maksudnya untuk masalah pengoperasian, masalah alat kan insya Allah kami bisa support. Tapi kalau untuk ibaratnya kalian udah beli alat ke kami, kalian ada kendala udah kami bantu, sampai kalian ibaratnya belum jalan kok masih ibaratnya kami masih ditarik-tarik, itu sebenarnya itu kan gimana ya saya jelasinnya, itu kan sudah hak, kewajiban dan kebijakan masing-masing individu atau masing-masing server. Kayak contoh begini, antara server 1, server 2, server 3 itu kadang server 1, server 2, server 3 itu udah mempunyai peraturan sendiri-sendiri, udah mempunyai kebijakan-kebijakan sendiri, udah mempunyai cara marketing, cara pengembangan sendiri-sendiri. Itu udah ranah pribadi, ranah intinya ranah pribadi masing-masing server lah. Jadi untuk hal itu mohon maaf kami belum bisa bantu. Kami hanya membantu mensupport dari alat, dan jika ada kendala dalam pengoperasian, misal ini fungsinya untuk apa, gitu. Karena kalau itu yang namanya kalau marketing, kalau pengembangan usahanya biar jalan, itu menurut saya udah rezeki masing-masing individu, masing-masing server. Coba kalian, ini saya jelasin, mudah-mudahan kalian paham. Kalian sering lihat misalkan tukang bakso yang di pinggir jalan itu kan ada banyak. Nah itu kan udah ada rezekinya masing-masing. Meskipun tukang bakso banyak berjejer di pinggir jalan, kan kadang laku semua. Itu udah ada rezekinya masing-masing. Jadi untuk masalah pengembangan server pulsa, menurut saya itu di server pulsa udah menjadi rezeki server pulsa masing-masing. Ibaratnya udah trik untuk marketing, trik untuk mengembangkan, trik untuk menghasilkan, server pulsa itu udah ada trik masing-masing. Dari saya cuman mungkin menyarankan, misal kalau awal baru buka, kalau kalian mau memasarkan secara online, kami paling bisa merekomendasikan kalian bisa posting-posting di Facebook,
kalian japri door to door di WA ataupun di Telegram, itu kami masih bisa mengasih ibaratnya link-link pemasaran. Tapi kalau masalah ibaratnya agen, cari agen, itu kami udah bukan ibaratnya bukan ranah kami, itu udah hak kewajiban masing-masing server. Jadi kami, semoga kalian dapat gambaran lah ya, ibaratnya saya gambarkan tadi, misalkan ada tukang bakso berjejeran dan itu udah laku semua, terus menurut saya itu udah ada rezekinya masing-masing gitu, udah masuk ranah pribadi itu sebenarnya. Karena kalau kami disuruh mengembangkan server agen itu kami nggak bisa, mohon maaf. Misalnya kalian beli server ke saya, kalian udah jadi servernya udah bisa mengoperasikan tapi nggak ada agennya, kami disuruh agen, itu kami mohon maaf, itu bukan ranah kami, itu udah ranah pribadi masing-masing server. Kalau untuk masalah link pemasaran, saya bisa kasih mungkin dari Telegram, mungkin dari Facebook, mungkin dari WA. Nanti mungkin kalau WA saya malah jujur loh, saya memasarkan produk itu hanya lewat Telegram loh, nggak ada lewat Facebook, nggak ada lewat WA, itu saya murni di Telegram. Jadi kalau WA saya kadang gunakan untuk kita ranah pribadi, untuk mengobrol sesama, ibaratnya gini loh, kita udah di Telegram, misalkan ada agen yang daftar di Telegram, kadang ownernya chatting saya ke WA pribadi, sebenarnya untuk memastikan aja demi keamanan bersama, jadi sama-sama enak untuk jalannya. Karena yang namanya agen host to host, kalau udah masuk itu perputaran saldonya besar, jadi biasanya ownernya langsung kontak sama, ibaratnya antar owner itu saling kontak-kontakan untuk memastikan ini benar-benar server benar, validasinya server benar atau enggak gitu loh. WA hanya untuk itu. Kalau untuk produk-produk biasanya saya ada di Telegram. Itu rekomendasi yang itu yang rekomendasi secara online. Kalau yang secara offline itu kalian bisa mempasarkan ke counter-counter. Misal kalian sudah punya server, kalian sudah menguasai, kalian tinggal fokus di marketing. Perluas terus, marketing terus, ibaratnya cari agen sebanyak-banyaknya, jangan bosan-bosan. Caranya kalian bikin produknya, di copy semua, dibikin brosur yang lengkap, yang menarik, kalian bawa ke counter-counter, kalian jajakan, kalian tawarkan. Itu kan udah trik marketing masing-masing, ibaratnya trik untuk meraih hati untuk meraih hati agen, untuk masuk ke server pulsa, itu udah triknya masing-masing. Kalian bikin brosur, kalian datang ke counter, door to door, terus tiap hari. Jangan pikirkan operasional dulu, yang namanya merintis kan saya tadi udah bilang di depan, pasti nggak semuanya manis. Kalian jajakan ke counter-counter, keliling. Oh iya, jadi tahapannya kan, ini saya jadi ada gambaran nih dari inti konten ini. Ini saya baru dapat gambaran ini nih, sebentar. Jadi sebelum kalian memulai usaha apapun, bisnis apapun, entah itu server pulsa atau bisnis apapun, poinnya gini, ini inti dari konten ini. Yang pertama, niat, modal, SDM. Saya jelasinnya gini, kalau kalian udah niat, sebelum usaha memikirkan matang-matang, modal pasti dapat, nanti SDM mengikuti pembelajaran. Jadi saya jelaskan yang mudahnya
karena saya usahanya server pulsa, saya jelaskan di server pulsa. Sebelum kalian membuat server pulsa, kalian pikirkan matang-matang. Kalau udah, kalian beli alat-alatnya. Kalau udah ada modalnya, udah beli alat-alatnya, semua udah, kalian belum menguasai ini, kalian pelajari dulu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gak masalah. Yang penting kalian pelajari dulu, kalian kuasai dulu semua bagian-bagiannya. Kalau kalian sudah menguasai, baru kalian menyerang kalau mau main ke host to host bisa, mau ke retail bisa, retail offline bisa, retail online bisa. Intinya kunci pokoknya kalian menguasai. Kalau tahapan itu sudah kalian kuasai, kalian enak tinggal fokus marketing, cari agen sebanyak-banyaknya. Fokus perluas terus marketing di online, di offline, dimanapun kalian marketing sebanyak-banyaknya, cari agen sebanyak-banyaknya. Nanti kan kalian ada evaluasi, misal hari pertama marketing begini, oh ini kurang begini, kurang menarik begini. Nah kalian kan bisa mengevaluasi sendiri. Kalian enak kalau udah tahapan itu tinggal fokus marketing, nggak fokus pembelajaran masalah Automake ataupun software-software pulsa yang lain. Jadi kalian tinggal fokus marketing. Jadi intinya niat yang kuat, modal, belanja. Kalau sudah komplit alatnya, kalian belajari dengan serius, kuasai semua, baru kalian terjun marketing seluas-luasnya. Offline, online, semua kalian serang. Kita nggak tahu kita dapat rezekinya dari mana. Jadi yang namanya usaha kan kita harus selalu mencoba. Kita nggak tahu rezeki datang dari mana, karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Itu yang saya tadi bilang, per server, per usaha, per orang, per individu itu udah rezekinya ada masing-masing. Entah itu dari mana asalnya, entah itu dari mana sumbernya, itu udah ranah pribadi masing-masing. Jadi untuk masalah itu saya tidak membantu. Saya hanya membantu di misal rekomendasi ke sini ke Telegram atau ke apa gitu. Untuk masalah agen itu udah rezekinya masing-masing, itu udah ranah pribadi. Oke, ini sudah panjang banget saya bicara, udah hampir 20 menit lebih. Ini saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Kalian kalau saya ada yang salah atau mau ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Karena jujur ini saya membuat konten hanya spontanitas saja, gak skrip-skripan, hanya benar-benar spontanitas, dan mungkin berantakan, mohon maaf, mohon dimaklumi. Oke, terima kasih ya bosku. Jangan lupa gaspol transaksinya. Salam sukses dan sehat selalu.